Halo Samsuler yang doyan rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari Britania Raya, di mana film ini diadopsi dari kisah nyata. Film ini menceritakan perjalanan Raja George ke-6 atau nama lainnya Pangeran Albert menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris, yang mana dia memiliki suatu masalah saat sedang berbicara. Ia selalu gagap dalam setiap pidatonya. Akankah Pangeran Albert dapat menyembuhkan penyakitnya itu? Yuk tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal posisikan rebahan, pasanglah handsfree Anda, and now is nobar, dan inilah The King's Speech. Diperlihatkan beberapa dekade silam, film dimulai dengan latar waktu pada tahun 1925. Saat itu Raja George kelima meminta putra keduanya yang bernama Pangeran Albert menyampaikan pidato pertamanya di Wembley Stadium, London. Saat sebelum berpidato, terlihat Pangeran Albert atau lebih dikenal dengan Bertie sedang membaca sebuah naskah pidato yang akan dia sampaikan. Bersamaan di sebelahnya juga ada sang istri tercinta yang selalu setia menemaninya setiap waktu. Pada saat MC mulai membuka acara, menandakan pada hari itu acara akan segera dimulai, Bertie bersiap-siap untuk segera maju ke podium. Semua tamu undangan juga jelas sangat menantikan pidato dari sang pangeran. Pada saat Bertie akan berpidato, kata demi kata pun ia ucapkan. Namun Bertie terlihat begitu gugup karena semua mata tertuju kepadanya. Pidato yang disampaikan tak bisa dipahami dengan jelas. Bahkan beberapa tamu undangan yang hadir di sana menunduk kasihan melihat hal tersebut. Scene kemudian berpindah ke kediaman sang raja, di mana saat sang Bertie sedang menjalani pengobatan di istana kerajaan, di sana ada seorang dokter khusus yang menangani permasalahan tersebut. Anehnya, dokter tersebut malah menyarankan agar Bertie segera udud. Hal ini supaya syaraf-syarafnya bisa rileks dan memberikan rasa percaya diri. Setelah itu dokter tersebut juga menyarankan Bertie untuk memasukkan beberapa biji kelereng ke dalam mulutnya dan menyuruhnya untuk membaca. Awalnya hal tersebut mendapat pertentangan dari istrinya, namun karena keinginannya yang keras supaya bisa sembuh, terpaksalah Bertie untuk melakukannya. Bertie memasukkan kelereng tersebut ke dalam mulutnya satu persatu. Bisa ditebak, Bertie tak bisa membaca sambil ada kelereng di dalam mulutnya. Sambil marah dan kesal, Bertie kemudian mengeluarkan seluruh kelereng yang ada di mulutnya dan segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian hari esok pun telah tiba. Sang istri yang bernama Putri Elizabeth pergi ke Harley Street untuk mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan suaminya. Ia menemui seorang pria bernama Lionel Logue yang merupakan seorang pakar terapis bicara di sana. Saat berbincang-bincang, awalnya Logue meminta agar suaminya lah yang dibawa ke situ. Namun sebaliknya, Elizabeth tentunya meminta dialah yang pergi menemui suaminya karena sudah sesuai ketentuan dari kerajaan. Ternyata sebelumnya Logue tidak tahu bahwa yang datang saat itu adalah istri dari Pangeran Albert. Saat sang putri mengatakan kalau suaminya adalah Pangeran Albert, Logue sedikit terkejut dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Kemudian Logue bertanya-tanya dari mana sang putri mengetahui keberadaannya. Elizabeth pun menjawab kalau dia tahu dari seorang pria bernama Alan MacLeod. Sang putri tertarik dengan metode yang diberikan Logue kepada pasien-pasiennya. Setelah mendengar hal tersebut, Logue mengatakan bahwa pangeran bisa disembuhkan asalkan sang pangeran mau mendatanginya langsung ke tempatnya. Bagi Logue tidak ada pengecualian, bahkan dari kalangan kerajaan sekalipun. Karena sudah tak ada pilihan lain, akhirnya sang putri menyetujuinya. Singkat cerita, Bertie dan Logue akhirnya bertemu. Pertemuan awal mereka berdua saling memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ketentuan Logue sebelumnya bahwa tak ada sekat antara siapapun di sana. Logue pun memanggil pangeran langsung dengan nama Bertie. Saat Bertie ingin merokok, Logue sebaliknya malah melarangnya. Logue mengatakan suatu saat rokok itu bisa saja membunuhnya. Bertie terkejut, kenapa saat bersamanya dia malah melarangnya. Kemudian mereka berdua adu argumen satu sama lain, dan pada akhirnya Bertie pun mengalah dan tak jadi merokok.
Setelah itu, Logyu mulai membahas masalah pribadi yang dialami Bertie. Sikap temperamennya seketika saja keluar. Sambil teriak-teriak, Bertie mengatakan kalau dia tidak suka membahas masalah pribadinya, apalagi dengan orang yang baru dia kenal. Setelah itu, Logyu menyuruh Bertie untuk membaca sebuah buku. Bisa ditebak, Bertie ternyata tidak bisa membaca dengan lancar. Karena itu, Logyu meminta Bertie membaca sekali lagi, tapi kali ini sambil mendengarkan sebuah musik. Bersamaan, Logyu juga akan merekam suaranya. Singkat cerita, alangkah terkejutnya Bertie ternyata bisa membaca dengan lancar. Namun saat itu Bertie belum tahu kalau sebelumnya dia bisa membaca dengan lancar. Bahkan saat itu, dia ingin menyudahi pengobatannya bersama Logyu. Menurutnya metode yang dipakai Logyu tidak cocok untuk dirinya. Dan sebagai hadiah perpisahan, Logyu memberikan kepingan CD hasil rekaman tadi dan meminta agar Bertie setelah itu mendengarkan rekaman itu di rumah. Kemudian pada tahun 1934, saat itu Raja George kelima sedang melakukan siaran Natal di istana. Setelah siaran selesai, Raja meminta Bertie untuk membacakan sebuah naskah. Raja meminta agar Bertie membacanya seperti apa yang ia baca sebelumnya. Namun Bertie tetap saja tidak bisa membaca naskah tersebut. Hal itu membuat Raja sedikit kesal. Malamnya saat Bertie mau tidur, ia kemudian teringat dengan kepingan CD yang Locke berikan. Karena penasaran, Bertie kemudian memutar CD tersebut. Alangkah terkejutnya, Bertie bisa mendengar suaranya sendiri. Ia sungguh tak menyangka kalau dia bisa membaca dengan selancar itu. Tak hanya dirinya, istrinya juga terkejut mendengar suaminya bisa membaca dengan lancar. Keesokan harinya tentunya Bertie langsung menemui Logyu di tempat prakteknya dan meminta agar Logyu melakukan terapi sekali lagi kepada dirinya. Singkat cerita, Logyu pun menyetujuinya dan sesi terapi pun dimulai. Sesi pertama terapi dimulai dengan latihan mengendurkan rahang, kemudian berolahraga dan mengatur pernapasan. Saat sela-sela latihan, Bertie juga berpidato di tempat umum dan menerapkan ilmu yang sudah ia pelajari sebelumnya. Pada tahun 1936, kakaknya Bertie, Pangeran David, pulang. Kepulangan David disambut baik oleh Bertie. Saat di perjalanan pulang, Bertie menceritakan kondisi sang raja yang saat ini sedang sekarat. Mendengar hal itu, David sedikit terkejut. Pada malam harinya saat makan malam, sang ayah Raja George kelima meninggal dunia. Secara otomatis, putra pertama dari keluarga kerajaan yakni Pangeran David akhirnya menjadi raja. Masih dalam suasana duka, Bertie mengunjungi Logyu di tempat prakteknya. Tujuannya kesini bukan untuk terapi, melainkan lebih ke curhat tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kedekatan emosional antara Bertie dan juga Logyu mulai terjalin. Bertie mulai nyaman bercerita bersama Logyu. Secara tak langsung mereka berdua pun berteman. Kemudian scene berpindah ke Castle Balmoral di Skotlandia, di mana Raja David sedang berpesta atas tahta baru yang ia dapatkan. Bertie dan sang istri juga diundang ke pesta tersebut. Saat bertemu dengan Bertie, David bercerita kalau dirinya berniat untuk menikahi seseorang bangsawan Wales. Masalahnya, wanita tersebut statusnya masih menjadi seorang istri orang. Bertentangan dengan aturan kerajaan Inggris kalau seorang raja tidak boleh menikahi istri orang walaupun dia sudah bercerai sekalipun. Saat itu juga Bertie berusaha memberitahu David bahwa apa yang dia lakukan itu salah. David malah merespon dan beranggapan bahwa Bertie di sini ingin menjatuhkan tahtanya sekarang. Selepas dari kekesalannya itu, Bertie pergi menemui Logyu dan menceritakan tentang David yang sebenarnya. Di sini Bertie sebenarnya mencoba berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan tahtanya sang kakak. Dia juga sudah berusaha bertanya kepada Menteri Inggris mengenai solusi lain agar pernikahan tersebut dapat digelar. Tapi itu tetap saja David tidak akan bisa, dan jikalau dia tetap bersikeras, maka posisi sang raja harus segera digantikan mau bagaimanapun. Setelah mendengar cerita itu, Logyu malah beranggapan kalau Bertie lebih cocok menjadi sang raja. Namun respon Bertie seakan memarahi Logyu. Hal ini karena Bertie menganggap Logyu tidak setia kepada rajanya. Perbedaan pendapat ini membuat hubungan Bertie dan Logyu menjadi buruk. Setelah kejadian itu, Logyu berusaha untuk menemui Bertie dan meminta maaf. Saat berada di sana, Bertie malah seakan acuh tak acuh untuk menemui Logyu. Bertie menyuruh asistennya untuk mengatakan jikalau Bertie sekarang sedang tidak bisa diganggu. Ternyata memang pada saat itu Bertie juga sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri mengenai pernikahan sang raja.
Menteri pun juga mengatakan kalau pernikahan ini tidak akan bisa digelar karena sudah menemukan solusi lain. Malamnya David bertemu dengan Bertie dan mengatakan dia akan rela mundur dari singgasananya, sehingga Bertie lah yang akan maju dan melanjutkan posisinya sebagai raja baru. Diangkatnya Bertie sebagai raja bukan membuatnya senang, tapi malah membuatnya semakin merasa tertekan. Menyadari kondisinya sekarang, Bertie seakan tak mampu untuk menjadi raja. Tapi karena keadaan terpaksa, Bertie mau tidak mau harus menduduki tahta tersebut. Pada suatu peting saat membaca dokumen kenegaraan, Bertie menangis sesegukan karena dia takut tidak bisa berpidato dengan lancar nantinya. Dalam keadaan tertekan itu, istrinya mencoba memeluk dan menenangkannya. Esoknya Bertie dan sang istri mengunjungi Logio ke rumahnya. Saat curcol, mereka berdua saling menyampaikan kesalahan masing-masing dan saling mendengarkan keluh kesah yang mereka berdua alami. Sebagai seorang teman, Logio mencoba menasihati Bertie terhadap segala keputusan yang akan diambil. Kemudian scene berpindah lagi ke sebuah gereja. Di tempat inilah Bertie akan dinobatkan sebagai seorang raja. Di sana Bertie juga ditemani oleh Logio. Bertie mengatakan kalau Logio akan menghadiri upacara penobatannya dan ia akan duduk di podium raja, di mana keluarganya juga akan bersamanya. Pada saat yang bersamaan, Logio juga meminta Graskop Agung untuk mengosongkan gereja demi privasi sang raja ketika terapi bicara di sana. Besoknya saat akan memulai terapi, Bertie baru mengetahui kalau Logio merupakan terapis yang tidak bersertifikasi. Bahkan Logio juga tidak pernah ikut pelatihan terapis sebelumnya. Mendengar hal itu, Logio kemudian mengatakan yang sejujurnya, kalau ia memang tidak ada ijazah tentang terapisnya, tapi ilmu terapisnya ini ia dapatkan berdasarkan pengalaman pribadinya selama zaman perang. Ia menceritakan bahwa selama perang berlangsung, banyak dari prajurit Australia yang balik ke negaranya masing-masing dengan kondisi dari prajurit itu rata-rata stres dan tidak bisa bicara dengan lancar. Pada saat itulah dia mencoba menolong prajurit tersebut. Tugasnya Logio itu adalah memberikan rasa percaya diri pada mereka dan membiarkan mereka tahu bahwa seorang teman sedang mendengarkan dia berbicara. Metode inilah yang diterapkan oleh Logio kepada Pangeran Bertie. Bertie seakan tak terima dengan apa yang Logio perbuat. Dia bahkan menyalahkan Logio karena telah membawanya untuk menjadi seorang raja. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba Logio duduk di kursi singgasana sang raja, yang mana itu membuat Bertie makin marah kepada dirinya. Pada saat sedang marah itulah, Logio menyadarkan Bertie bahwa sekarang dia adalah seorang raja, di mana dia harus berani melawan ketakutannya sendiri. Mulai dari sini sesi terapi pun dimulai. Bertie pun pada akhirnya dinobatkan sebagai raja. Setelah penobatan tersebut, peperangan antara Jerman dan Inggris tak terelakkan lagi. Inggris pun bersiap-siap untuk menghadapinya. Disinilah Bertie diminta untuk berpidato mewakili rakyat Inggris, dan Logio pun diminta segera datang ke istana untuk membimbingnya. Setelah Logio sampai di sana, Bertie pun bersiap-siap dengan pidatonya. Tibalah saatnya bagi Bertie untuk berpidato. Semua jajaran kerajaan hadir pada saat itu. Semuanya menantikan pidato penyemangat dari sang raja. Singkat cerita, pidatonya dimulai. Pada saat Bertie berpidato, semua rakyat Inggris mendengarkan secara seksama. Ada yang mendengarkan dari rumah masing-masing, ada juga yang mendengarkan langsung di depan istana. Semuanya begitu hikmat mendengarkan Bertie berpidato. Mungkin ini adalah pidato paling bersejarah bagi warga Inggris, terutama bagi Bertie sendiri, di mana untuk pertama kalinya dia mampu berpidato tanpa terbata-bata. Di ujung cerita, pada tahun 1944, Lionel Logio diangkat menjadi komandan Orde Kerajaan Victoria. Logio pun terus menemani Bertie di setiap pidato peperangannya. Dan yang paling mengharukan, Bertie dan Logio terus berteman selama sisa hidup mereka. Tamat! Ending yang sangat pikateungeun lah, pokoknya terserah lah. Up.